Mari teman-teman dan guru kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan pembelajaran hari ini Tuhan, Kau lanjutkan Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, adakah hari ini yang nggak berangkat? Berangkat Terus hari ini mata pelajaran apa ya? matematika. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Oke, good job. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Ada yang mau membantu membaca? Oke, silakan Rafika. Peserta didik dapat menjelaskan konsep perbandingan senilai. Oke, selanjutnya, ya. Peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan senilai. Diva. Peserta didik dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan nilai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Perbandingan senilai. Nah, kemarin kita habis melakukan apa? Kemarin kita habis melakukan outing class ke pabrik tempe. Gimana, seru nggak kemarin? Seru banget. Mau lagi? Mau lagi. Yang pembagian. Pabrik tahu. Oke, sekarang jawab nih. Bu Liana ada pertanyaan. Nama makanan ini apa ya? Kebangetan kalau nggak tahu. Tempe. Bener. Terus bahan-bahan yang digunakan apa? Kacang kedelai dan ragi. Kacang kedelai dan ragi. Oke. Terus nama jamur yang digunakan dalam proses pembuatan makanan ini? Ada yang tahu? Ada inget nggak kemarin kita belajar apa di pabrik tempe? Jamur ini Bu, Rhizopus oligosporus. Keren. Jadi Jamur apa teman-teman? Rhizopus oligosporus. Nah, terus ini nih. Menurut anak-anak, ada nggak ya hubungan antara proses pembuatan tempe dengan konsep perbandingan? Siapa yang memberikan pendapat? Angkat tangan. saya Bu, Gimana? menurut saya ada karena waktu kemarin ke pabrik tempe itu kayaknya kalau bahan-bahannya semakin banyak, nanti tempe yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Oke, benar ada ya konsep perbandingan di proses pembuatan tempe. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Sama kayak Anya ya. Oke, berarti semuanya setuju ya kalau ada konsep perbandingan di pembuatan tempe. Nah, kita kan setiap hari makan tempe ya. Siapa yang nggak doyan tempe? Doyan semua ya. Nah, tapi tahu nggak kalian apa sih sejarahnya tempe itu? Belum Belum tahu. Kalau gitu sekarang kita akan membaca tentang sejarah tempe. Membacanya satu kalimat dibaca satu orang, mulai dari Rafika, Anya, Divani mengular. Nanti kalau udah selesai, kalau sampai asik kan udah nih Rafika gitu ya. Silakan dimulai Rafika. Sejarah tempe. Tempe adalah makanan tradisional yang dibuat dari kedelai yang difermentasi. Menurut catatan sejarah, keberadaan tempe di tanah Nusantara ini sejak abad 17 sebagai makanan masyarakat dan kerajaan di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi yang berarti makanan berwarna putih. Bukti tertulis yang dikenal paling awal di dunia mengenai tempe muncul dalam karya klasik sastra Jawa ciptaan Rangga Sutrasna yang berjudul Serat Centini Jilid 3. Hal ini menunjukkan bahwa tempe sudah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta sejak zaman dahulu. Oke. Nah, dari yang kita baca ini, akhirnya kita tahu ya sejarah tempe. Berarti makanan kita juga termasuk mewah karena makanan kita juga dimakan oleh raja-raja Jawa. Gitu. Nah, sekarang tadi kan Anya bilang kalau ada konsep perbandingan di tempe. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Ada yang mau membantu membaca definisi perbandingan senilai? Saya Bu, Silakan Astika. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebaliknya. Terima kasih Astika. Oke, dari definisi apakah ada yang mau tanyakan? Belum. Semua paham? Paham. Kalau paham, angkat dua jempol. Keren. Oke, sekarang ini perbandingan senilai itu terjadi ketika apa sih? Nah, perbandingan senilai itu terjadi ketika variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Nah, sekarang ini nih, Bu Leona ada tabel yang atas ini yang warna kuning dan oranye. Variabel A itu anggotanya ada A1 dan A2. Kalau variabel B
B1 dan B2. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kalau hubungan variabel A dan variabel B dapat ditulis dengan konsep perbandingan, yaitu A1 yang titik 2 ini bukan dibaca bagi, bukan dibaca titik 2 tapi dibaca banding. Dibacanya apa? Banding. Berarti ini bacanya gimana? A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, kalau dalam perbandingan A1 banding A2 juga bisa ditulis seperti pecahan seperti ini. Jadi tapi baca tetap A1 banding A2, B1 banding B2 seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas contoh soal. Kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama kita harus buat apa? Tabelnya dulu kan. Ya. Kolom pertama diisi apa? Oh, sebelum itu maaf Brenda lupa. Kita bisa baca bareng-bareng soalnya. Harga Oh ya, 1, 2, 3. Harga 2 kilo bawang merah adalah Rp5.000. Berapakah harga 4 kilo bawang merah? Oke, jadi pada kolom pertama kita bisa tulis ini adalah kilogram dan di sini adalah harganya. Kalau semisal 2 kilogram harganya berapa? 5.000. Kalau 4 kilogram Belum tahu Bu. belum tahu. Nah, kita tugasnya adalah mencari berapa sih harga 4 kilogram itu ya. Nah, harga 4 kilogram itu bisa kita simbolkan dengan huruf A. Z. Apa Z? A. Aja ya. Ini ya. Nah, tadi kita caranya gimana? Kan berarti 2 dibanding 4 sama dengan 5.000 dibanding A. Ini bisa kita tulis 2 banding 4 sama dengan 5.000 banding A. Nah, kalau udah ada seperti ini bentuknya, kita bisa pakai namanya perkalian silang. Jadi 2 dikali A, 4 dikali 5.000. 2 dikali A itu berapa? 2A. Good job. Lalu 4 dikali 5.000. Nah, habis itu kan tujuan kita untuk mencari nilai A. Tapi di sini masih 2A. Kita harus apain? Biar jadinya A aja. Dikali dulu itu 4 kali. Oh iya benar, makasih Anya. Bisa tulis dulu 2 ini 2A, terus 4 kali 5.000 berapa? 20.000. Habis itu buat mencari A aja, 12 dibagi dengan 20. Jadi ini A sama dengan berapa? 10.000. Nah, berarti harga dari 4 kg bawang merah adalah 10.000. Benar. Nah, sekarang Bu Lena mau tanya nih, contoh kejadian selain tadi perbandingan ragi dan tempe yang termasuk dalam perbandingan semua itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Misal saya menabung Bu. Menabung gimana caranya? Kalau saya menabung, semakin saya menabung banyak, nanti hasil yang saya dapat juga banyak. Ya, ada lagi? Apa Rafika mau beri pendapat? Beras dan air kalau memasak nasi. Oke. Nah, ada banyak banget nih contoh kejadian selain yang disebutkan Anya dan Rafika. Bisa dibaca Diva? Yang pertama, Perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. yang kedua Dewi, Perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. yang ketiga Denny, Perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. yang keempat Astika. Perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang dihabiskan. Oke, dan ini tadi ada jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan ya? Belum sudah paham? Sudah. Oke, kalau segitu Bu Leona minta kalian, ini udah duduk per kelompok kan ya sesuai waktu kelas kemarin? Sudah. Nah, sekarang Bu Leona minta kalian berhitung dari Diva mengular ke Denny. Coba 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi nanti
Bu Leona akan memberi kalian ke kelompok kasus, di mana kelompok kasus nanti berdasarkan nomor yang kalian sebutkan tadi. Nomor 1 bisa duduk di sana, nomor 2 di situ, dan nomor 3 di sana ya. Pindah dulu. Hitungan kelima, dia pindahnya tanpa suara. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini Bu Leona pergi LKPD dulu. Terima kasih Bu Leona. Kita berikan ke yang belakang. Oke, semua sudah dapat LKPD? Sudah. Nah, di bagian LKPD ini di halaman yang berapa ya? Keempat. Itu anak-anak bisa menuliskan yang di kotak ini informasi yang kalian dapat ketika aplikasi kemarin. Lalu informasi itu digunakan untuk mengisi apa ini? Tabel di bawahnya. Baik Bu. Kalau ada yang mau tanyakan bisa tanya ke Bu Leona ya. Gimana Pak? Paham? Gimana deh cerita? Gimana? Paham? Paham Bu. Paham? Paham Bu. Oke. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau gitu bisa kembali ke tempat duduk kelompok awal. Hitungan kelima ya. Seperti biasa tanpa suara. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tadi kasus 1 kita membahas apa? Apa yang ditemukan? Satu kilogram kedelai matang 1 kilogram kedelai matang buat 1 gram ragi. 1 gram ragi. Udah ditulis seperti ini tadi sama kelompok kasus. Sudah. Nah, kalau sudah, ini Bu Leona berikan contoh ya. Kalau sudah, kalian nanti kan tadi masing-masing dapat kasus yang berbeda-beda. Kalian bisa ajarin ke teman-teman satu kelompok ya. Baik Bu. Oke, silahkan dilanjutkan dulu diskusinya. Sudah selesai anak-anak? Ayo, sudah selesai belum? Sudah Bu. Sudah? Nah, sekarang kita mau mengerjakan satu kasus aja buat biar Bu Leona tahu kalian udah paham benar atau pura-pura paham. Kayaknya mesti bohong sama Bu Leona. Ya Bu, sudah paham. Mau bahas kasus berapa? 1, 2, atau 3? 1. Oke. Nah, tadi kita tahu kalau kedelainya berapa? 1 kilo buat Untuk 1 gram. 1 kilo membutuhkan 1 gram ragi. Nah, kalau raginya 2 gram, kedelainya berapa? 2. 2. Kalau itu tuh cara nyarinya gimana? Kayak ini ya. Kayak ini. Jadi tadi kan 1 per Banding. Oh ya, 1 banding. Terima kasih Diva koreksinya. Kalian perhatiin berarti ya. Ini sama dengan 1 banding 2. Kalau kita kali apa? Silang. Hasilnya 2 sama dengan 1 kilogram. Makanya ini lebih baik disimbolkan dengan variabel tadi ya. Maaf Bu Leona lupa. Nah, seperti ini anak-anak. Ada yang mau tanyakan dulu nggak dari kasus 1, 2, 3? Belum Bu. Yakin? Yakin. Oke.
pembelajaran. Bisa minta tolong KKPD-nya dikumpulkan. Udah semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang ini nih. Apakah dalam pembelajaran hari ini kalian mengalami kesulitan? Tidak. Tidak. Ada. Apakah semua paham dengan konsep perbandingan? Paham. Terus hari ini kalian happy nggak belajarnya? Soalnya sama teman-teman saling mengajarkan. Iya. Jadi lebih bermanfaat ya buat teman-teman ya. Iya. Terus dikobarkan ya, jangan padam ya. Iya. Menyala apinya ya. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan dari nilai. Terima kasih anak-anak sudah melakukan pembelajaran dengan keren, menyala dan Wow. semangat. Terima kasih juga Bunda. Iya, cintum. Oke, kalau gitu untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan tutup dengan doa. Mbak Astika bisa tolong bantu dengan doa? Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Terima kasih, Bu.